adalah pembahasan kuis konsep mol yang pertama. Soal yang pertama, ini di laboratorium kimia tersedia 1 gram padatan natrium hidroksida. Nah, kemudian padatan ini diamati nih sama James. Katanya dia ingin tahu nih berapa jumlah molekul natrium hidroksida yang ada di situ. Nah, dengan bantuan hipotesis Avogadro, kita akan membantu James nih menghitung berapa jumlah molekulnya. Nah, kita semua tahu jumlah molekul itu sebanding dengan jumlah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, jumlah mol itu adalah perbandingan massa dengan massa molekul relatif atau massa molar disebutnya. Di sini kita punya natrium hidroksida. Nah, AR-nya udah diberitahu di situ. Jadi kalau kita mau menghitung mRNaOH, kita tinggal jumlahkan aja ARNA tambah ARO tambah ARH. Ini kalau dihitung 40 nih MR-nya. Massanya 1 gram, massa molarnya atau massa molekul relatifnya 40, bilangan Avogadro-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya itu 1/40 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang kedua, nah sekarang ini Jeso katanya menimbang 35,5 gram padatan natrium sulfat. Biasanya kalau menimbang padatan pakai neraca nih, kalau di lab pakai neraca Ohaus salah satunya ya. Nah, padatannya natrium sulfat. Natrium sulfat ini apa sih rumus molekulnya? Ingat, ion natrium itu ion Na muatannya +1. Ion sulfat itu ion SO4 muatannya 2-. Nah, jadi natrium sulfat rumus molekulnya adalah Na2SO4. Nanti kita perlu ngitung MR-nya nih. Nah, dihitung aja dulu, berarti 2 dikali ARNA tambah 1 dikali ARS ditambah 4 kali ARO. Ini kalau dihitung 142. Nah, padatan ini ditimbang sebanyak 35,5 gram. Kemudian dilarutkan dalam air. Ini bayangkan aja padatannya dimasukkan ke gelas, terus ke dalam gelasnya dituangkan air sampai volume totalnya nanti 500 ml. Nah, kita ditanya ion natriumnya ada berapa banyak? Ada berapa mol per liter? Nah, yang pertama kita harus hitung dulu dong berarti konsentrasi dalam mol per liternya. Sementara mol itu adalah perbandingan massa dengan massa molekul relatif atau massa molar. Nah, kalau dihitung di sini massanya 35,5, MR-nya 142. Nah, volumenya ini kan kita mau mencari konsentrasi dalam mol per liter ya. Berarti volumenya harus kita jadikan liter. 500 ml itu adalah 0,5 liter. Nah, jadi kalau kita hitung kita dapat 0,5 mol per liter padatan atau larutan Na2SO4. Nah, Na2SO4 ini dianggap merupakan elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia adalah suatu garam. Ingat di pelajaran larutan, garam itu kita anggap terurai seluruhnya menjadi kation dan anionnya. Jadi kalau mula-mula ada 0,5 mol Na2SO4, nanti seluruhnya bereaksi atau terurai membentuk masing-masing kation dan anionnya. Nah, karena ini kationnya koefisiennya 2 kali lipat, berarti nanti waktu bereaksi dia terbentuk 2 kali lebih banyak. Kalau SO4-nya jumlahnya sama karena koefisien SO4 dan Na2SO4 sama. Jadi nanti dalam keadaan akhir udah nggak ada lagi nih Na2SO4. Yang ada kita punya 1,0 mol per liter ion Na dan 0,5 mol per liter ion sulfat. Karena yang ditanya ion natrium, jadi jawabannya itu ya. Berikutnya yang ketiga. Nah, di sini Sheryl katanya dapat informasi bahwa uang koin yang kita sering pakai ini, uang koin Rp1.000 ini masanya 4,5 gram. Koin ini terbentuk dari besi baja berlapis nikel. Kalau misalnya koin ini terdiri dari 70% massa besi, berarti kita bisa hitung dulu nih, massa besi di dalam koinnya adalah 70% dari 4,5 gram.
Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah atom besi yang ada dalam satu koinnya. Jumlah atom itu sebanding dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, jumlah molnya adalah massa dibagi AR, kalau di sini massa atom relatif. Karena cuma satu unsur ya, Fe aja. Nah, massa besinya 70% dari 4,5 gram. Massa atom relatif besinya 56, ada nih di soal. Bilangan Avogadronya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi jumlah atom besinya segitu tuh. 70% kali 4,5 dibagi 5,6 dikali bilangan Avogadro. Oke, berikutnya ini Nita mendapatkan data bahwa dalam tabung gas LPG 12 liter terkandung 25% gas C3H8. Jadi kalau kita hitung volume gas C3H8-nya berarti kan 25% dari 12 liter. Nah, ini kalau dihitung berarti 1/4 dari 12 liter ya. 1/4-nya itu berarti adalah 3 liter. Sementara volume C4H10-nya itu adalah 75%. Nah, berarti sisanya ya. Berarti ini 9 liter. Kemudian jika pengamatan dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin dan tekanan atau pressure-nya 1 atmosfer, nah nanti data yang tepat yang mana? Ini nomor 1 dan nomor 2 datanya udah pasti benar, tadi udah kita hitung. Nah, yang ketiga kita akan menghitung fraksi mol C3H8. Nah, ini ada dua cara sebenarnya. Karena dalam wadah ini hanya ada C3H8 dan C4H10. Kalau kita ingin tahu fraksi molnya C3H8, berarti kan kita tinggal membandingkan jumlah mol C3H8 dengan jumlah mol total. Nah, karena kita tahu jumlah mol itu sebanding dengan volume, ingat hukum Gay-Lussac. Nah, kita bisa langsung masukin volumenya aja di sini. Jadi volumenya, oh ya, tahu dari mana sih volume itu sebanding dengan mol? Dari sini kelihatan, dari persamaan gas ideal. Kita lihat di sini ya, volume sebanding dengan mol. Jadi kalau ini kita masukin molnya juga boleh. Jadi masukin volumenya juga boleh. Jadi 3/3 ditambah 9. Jadi 3/12 atau 1/4 fraksi molnya. Nah, atau dihitung dulu volumenya boleh juga. Kalau kita mau menghitung volume kan jadinya begini ya. nRT dibagi P. Oh sorry, kita mau hitung molnya, kan mau hitung fraksi mol ya. Sorry, kita ganti dulu. Berarti kita nggak akan menghitung volume, kita akan menghitung molnya. Mol itu berarti PV dibagi RT. Nah, kalau kita hitung mol C3H8-nya berarti tekanannya 1 atmosfer, volumenya 3 liter, R-nya 0,08, suhunya 300 Kelvin. Berarti jumlah mol C3H8-nya adalah 3/24 atau 1/8. Kalau kita hitung mol C4H10 sama juga. PV dibagi RTP-nya 1, volume C4H10-nya 9, R-nya 0,08, suhunya 300. Ini jadi 9/24 ya. 9/24 itu berarti 3/8. Kalau kita masukkan angka-angka mol ini ke dalam persamaan ini, cara menghitung fraksi, nanti juga sama akan diperoleh bahwa fraksi mol C3H8 adalah 1/4. Nomor 5. Adelia menimbang 17,1 gram gula pasir. Berarti kita dapat massa di situ ya, massa gula pasir, dan melarutkannya dalam 500 gram air. Berarti ada massa zat terlarut 17,1 gram dan massa pelarut lambangnya P kecil 500 gram. Gula pasir rumus molekulnya C12H22O11. Ini sukrosa nih katanya gula pasir itu. Jadi kita bisa hitung dulu MR-nya. Nah, kalau dihitung MR-nya 12 kali ARC ditambah 22 kali ARH ditambah 11 kali ARO, ini adalah 342. Nah, massa jenis larutannya dianggap sama dengan air, 1 gram per mililiter atau sama aja dengan 1 kg per liter. Ini kita ditanya pernyataan yang tepat.
Dalam larutan terkandung 0,05 mol sukrosa. Nah, kita tinggal hitung aja jumlah molnya. Cara menghitung mol zat terlarut gimana sih? Masanya kita bandingkan dengan massa molar atau massa molekular relatifnya. Jadi 17,1 dibagi 342. Nah, ini kita dapat 1/20 mol ya, atau 0,05 mol. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Nomor 2, kita ditanya dalam larutan terkandung 0,6 mol karbon. Nah, ini kan ceritanya kita punya 0,05 mol C12, H22, O11. Berarti artinya dalam senyawa ini terdapat karbon sebanyak 0,05 mol dikali 12. Hidrogennya berarti 0,05 dikali 22 mol. Oksigennya berarti 0,05 dikali 11 mol. Karena angka 12, 22, dan 11 ini adalah perbandingan jumlah mol masing-masing unsur C, H, dan O. Karena kebetulan kita ditanya jumlah mol C atau karbon, jadi jawabannya 0,6 mol. Pernyataan kedua betul. Yang ketiga, kita ditanya molalitas larutan ini. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Atau cara menghitungnya gini, kebetulan lambang molalitas sama kayak massa M kecil. Nah, cuma di sini beda ya artinya. Kalau massa yang di sini, kalau molal ini yang di sini. Kita tinggal hitung mol zat terlarutnya, mol sukrosanya tadi udah dihitung 0,05. Massa pelarutnya 500 gram. Nah, jadi molalitas larutan ini adalah 0,1 molal. Jadi ketiga pernyataan benar. Oh sorry, masih ada pernyataan keempat. Yang keempat, molaritas larutan nih. Kalau molaritas ini beda. Ini berarti satuan mol per liter. Kayaknya saya harus pindah ke sini deh. Nah, molaritas larutan itu adalah jumlah mol zat terlarut dibagi volume total. Nah, mol zat terlarutnya adalah mol sukrosa. Tadi kita udah tahu tuh 0,05 mol. Nah, volumenya berapa? Kita tahu bahwa tadi kita mencampurkan 500 gram air dengan 17,1 gram sukrosa. Berarti massa larutan totalnya adalah 517,1 gram. Massa jenisnya itu adalah 1 gram per mililiter. Nah, jadi kalau kita hitung volumenya, volume total larutan ini berarti massa dibagi massa jenisnya. Berarti 517,1 gram dibagi 1 gram per mililiter. Jadi ternyata volume larutannya 517,1 mililiter. Nah, kalau mau kita hitung berapa molaritasnya, kita masukkan aja berarti volumenya. Karena satuannya ingin dalam mol per liter, molar itu kan mol per liter, ini volumenya kita konversi dulu jadi dalam satuan liter, berarti 0,5171 liter. Jadi molaritasnya segitu. Nah, ini 0,05 kan ya, jadi pernyataan keempat juga betul. Nomor 5. Nicholas membeli 1 jerigen larutan alkohol 90% dan akan mengencerkannya menjadi 70%. Nicholas lalu mengambil 100 ml larutan alkohol 90% dan menambahkan air ke dalamnya. Air yang harus ditambahkannya jadi berapa? Nah, pertama kan ini Nicholas ngambil 100 ml larutan alkohol 90%. Artinya apa? Dalam campuran ini ada 90 ml alkohol dan 10 ml air. Nah, sekarang kita akan mengencerkan larutan. Kalau diencerkan berarti kita hanya akan menambahkan air di sini. Alkoholnya tidak ditambah. Nah, konsentrasinya ingin dijadikan 70%. Kita udah tahu cara menghitung konsentrasi itu adalah membandingkan massa zat terlarut, alkoholnya tetap 90 ml dengan massa total. Nah, massa totalnya itu tadinya kan 100. Kemudian kita tambahkan airnya saja. Jadi 100 ditambah massa air, kita misalkan X. Dikali 100%. Nah, ini kalau kita hitung berarti sederhanakan aja perhitungannya gitu ya.
Jadi 900 itu nanti sama dengan 700 ditambah 7x. Atau 200 sama dengan 7x. Nanti kita dapat x-nya. X itu adalah tadi volume air yang harus ditambahkan. Nah, itu berarti sekitar 200 per 7. 200 per 7 itu kurang lebih 28,5. Kalau dibulatkan 29 mililiter. Nomor 7. Pada suhu ruang 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, ini keadaan RTP sebenarnya, Joshua mengamati bahwa 2,4 liter gas oksigen masanya 3,2 gram. Nah, pada saat yang bersamaan berarti suhu dan tekanannya sama, Jordan mengamati 0,6 liter gas yang tidak dikenal, masanya 1,4 gram. Nah, kalau dihitung dengan menggunakan hukum Avogadro-Gay-Lussac, gas yang tidak dikenalnya itu apa? Nah, menurut Avogadro dan Gay-Lussac, perbandingan jumlah mol dan volume dari dua gas yang beda pada keadaan yang sama itu adalah sebanding. Jadi kita bisa menghitung seperti ini. Gas yang akan kita bandingkan adalah oksigen dan gas X, kita nggak tahu. Nah, gas oksigen kita tahu di sini 2,4 liter volumenya, jadi dimasukkan di sini volumenya 2,4 liter, masanya 3,2 gram. Nah, molnya berapa nih? Mol itu kan massa dibagi mr, masanya 3,2. MrO2 berarti kan cuma 2 kali ARO aja ya. ARO-nya ada nih 16. Berarti MrO2 32. Zat X ini diketahui masanya 1,45 gram. Jadi jumlah molnya 1,45 dibagi mr zat X. Nah, zat X-nya itu volumenya 0,6 liter. Dari sini kita hitung berapa mrx-nya. Nah, ini berarti kan 0,1 per 2,4 itu sama dengan 1,45 per 0,6 dikali mrx. Nah, dari sini kita hitung mrx-nya dikali silang. Nanti kita dapat mrx-nya itu adalah 2,4 dikali 1,45 dibagi 0,1 kali 0,6. MR-nya 58. Nah, di nitrogen trioksida dicek aja nanti MR-nya berapa, karbon dioksida berapa, oksigen difluorida, sulfur dioksida sama tetrakarbon dekahidrida. Masing-masing dicek MR-nya. Nah, yang MR-nya 58 kebetulan ini. Nomor 8. Nah, yang belum pernah lihat tawas nih gambarnya kurang lebih kayak begini. Tawas ini biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Jadi kalau dilarutkan ke air dan airnya berlumpur, nanti lumpurnya akan mengendap di dasar dasar wadahnya. Jadi di bagian atas kita nanti dapat air bersih. Nah, rumus molekul tawas itu ada di situ tuh K2SO4, Al2SO4 3 kali, 24H2O. Kita ditanya dalam 1 kg tawas terkandung aluminium sebanyak berapa gram. Masih ingat kalau kita menghitung massa aluminium berarti kita tinggal lihat aja di sini aluminiumnya ada 2, berarti 2 dikali AR aluminium dibagi MR tawasnya. Nah, senyawanya itu 1 kg nih tawasnya. Berarti kita kalikan 1000 gram karena kita ingin mendapatkan massa aluminium dalam satuan gram. Nah, AR aluminium ada di soal di sini 27 dibagi MR tawas. MR tawasnya berarti 2 kali ARK ditambah ARS ditambah 4 kali ARO ditambah 2 kali ARAL ditambah 3 kali AR sulfur lagi tambah 12 kali ARO ditambah 48 kali ARH dan ditambah 24 kali ARO. Nah, itu kalau dihitung angkanya adalah 948. Nah, gitu caranya. Ini dapat dari mana sih 948? Ini dapatnya 2 dikali ARK ditambah 1 kali AR sulfur
ditambah 4 kali AR oksigen, ditambah 2 kali AR aluminium, ditambah 3 kali AR sulfur, ditambah 12 kali AR O, ditambah lagi yang belakang H-nya ada 48, ARH-nya 1, ditambah lagi ini ada O24 juga. Gitu, nanti dapat 948. Nomor 9. Massa atom relatif magnesium adalah 24 satuan massa atom. Berarti AR-nya ya. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang tepat yang mana? Nah, kan kita tahu ya, AR suatu unsur itu adalah perbandingan massa satu atomnya dibandingkan terhadap massa atom terkecil, massa atom hidrogen ya. Tapi kan ini boleh diganti jadi 1/12 kali massa atom C. Kenapa sih? Karena massa atom C itu 12 kali lipat massa hidrogen. Nah, kalau ARMG itu adalah 24, berarti massa satu atom Mg-nya kalau saya misalkan X, jadi gini ya, 1/12 dikali massa atom C. 12-nya naikin aja ke atas. Jadi 24 itu adalah 12X per massa atom C. Nah, dari sini kalau kita turunkan berarti massa atom C12 itu adalah 12X per 24 atau setengah kali massa atom magnesium. Massa atom C setengah kali massa magnesium berarti X-nya adalah 2 dikali massa atom C12. Jadi betul. Nah, kalau yang kedua, dalam 1 gram magnesium terdapat atom magnesium sebanyak itu. Saya pindah ke sini ya, nomor 9, nggak cukup. Nah, ini ceritanya ada 1 gram magnesium. Kita pengen tahu jumlah atomnya. Jumlah atom itu kan tergantung dari mol dan bilangan Avogadro. Jumlah molnya massa dibagi AR. Massanya 1 gram, AR-nya tadi adalah massa atom relatifnya 24 satuan massa atom ya, dikali bilangan Avogadro. Jadi dalam 1 gram magnesium kita punya sekian atom magnesium nih. 1/24 kali bilangan Avogadro. Jadi ini benar. Yang ketiga, semua atom magnesium yang ada di permukaan bumi massanya sama. Nah, ini nggak benar ya, karena data massa yang kita peroleh itu adalah massa rata-rata. Jadi nggak berarti semua massanya sama. Nomor 10, di alam itu ada 3 isotop magnesium. Persentasenya segini. Kita ditanya massa atom relatifnya. Massa atom relatif itu adalah rata-rata massa setiap isotopnya. Jadi 79% dikali massa yang pertama, 24 satuan massa atom, tambah 10% dikali isotop yang massanya 25, dan 11% yang massanya 26. Tinggal dihitung. Ini ternyata 24,32. Biasanya kalau di tabel jadi dibulatkan, jadi 24 aja.